Suara Skydream Iceworm bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Tapi Electrolus, Putri Salju dan Huo Yuhao tidak menyela dia meskipun itu pada saat yang kritis. Air mata mengalir dari mata Huo Yuhao dan Putri Salju. Cinta sejati menunjukkan dirinya dalam situasi hidup atau mati. Skydream Iceworm bersedia menyerahkan hidupnya untuk permaisuri es. Cintanya untuknya murni dan saleh. Skydream Iceworm menatap Ice Jade Empress Scorpion setelah dia selesai berbicara. Ketika permaisuri es tidak membantahnya, wajahnya menunjukkan senyum yang nyaman, dan ukurannya bertambah sekali lagi. Cincin emas di sekitar tubuhnya terlepas darinya dan terbang. Semua 7 cincin cepat berkumpul di udara dan terbang dekat ke Electrolus. 7 cincin emas membentuk tongkat di udara, melepaskan kekuatan spiritual yang tak terlukiskan dan menakutkan. Itu berubah dari emas gelap ke emas oranye. Akhirnya, itu mendarat di tangan Electrolus. Saat dia memegangi tongkat itu, dipenuhi dengan asal spiritual Skydream Iceworm, mata Electrolus juga bersinar terang. Baiklah, Skydream. Tidak masalah apakah kita selamat atau tidak, aku tidak akan pernah menyebutmu cacing lagi. Kamu cocok untuk menjadi pasangan aku, dan teman aku. Mari kita bertarung bersama. Hahaha, aku belum begitu emosional dalam waktu yang lama. Ayo liar sekali saja. Pandangan Ice Jade Empress Scorpion bergerak bersama staf. Saat dia melihat Electrolus, cahaya biru hijau menyilaukan di tubuhnya menyala lebih intens. Tampaknya ada sesuatu yang lebih terlihat di matanya dibandingkan sebelumnya. Pantulan Ratu Salju sepertinya telah hilang sepenuhnya dari matanya yang berwarna kuning kristal. Sebuah suara lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya menggema di lautan spiritual Huo Yuhao. Skydream, aku bersedia mendengarkan apa yang kamu katakan sekarang lagi jika kita selamat. Aku bahkan tidak akan memarahimu. Hubungan antara binatang buas tidak sekompleks hubungan manusia, tetapi mereka sama sedalamnya, jika tidak lebih. Kata-kata tekad Huo Yuhao, pengorbanan Skydream yang mulia, perubahan perasaan sang permaisuri es, kasih sayang mendalam permaisuri salju dan hasrat kuat Electrolus. 5 kekuatan berbeda dari 5 makhluk berbeda dinyalakan pada saat ini. Ledakan. Aura liar dan menakutkan dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Seperti yang dikatakan Skydream Iceworm, satu-satunya orang yang bisa menghentikan tragedi ini terjadi adalah Electrolus. Seseorang yang memiliki sisa-sisa perasaan dan pengalaman ilahi mereka yang tidak dimiliki orang lain, jelas bukan Huo Yuhao, pemilik tubuh ini. Huo Yuhao menyerahkan kendali tubuhnya kepada Electrolus. Mereka hanya bisa bertahan jika mereka bekerja bersama. Bukan hanya dia. Permaisuri es yang berusia 400.000 tahun dan permaisuri salju yang berumur 700.000 tahun juga menggunakan aura hidup mereka. 5 kekuatan berbeda sekarang berada di bawah kendali penuh Electrolus. Aura liar dan menakutkan berisi kekuatan Huo Yuhao, permaisuri salju, permaisuri es batu giok dan kekuatan spiritual Skydream Iceworm. Kekuatan mereka sekarang berada di bawah kendali Electrolus cecer Necromancer, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pernah mencapai tingkat dewa. Meskipun ia hanya tersisa dengan sisa-sisa perasaan ilahinya sekarang. Seluruh Clear Sky Castle bergetar ketika 5 kekuatan berbeda ini dilepaskan. Setelah mereka bergabung, aura bergelombang melesat ke langit. Meskipun aura ini tidak memiliki energi destruktif, semua penguasa jiwa di bawah tingkat Title Douluo di Clear Sky Castle kecewa oleh aura. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka jatuh dengan lemah ke tanah, tidak menyadari apa yang terjadi. Dari kejauhan, 5 aura warna berbeda dengan cepat naik di atas Clear Sky Castle. 5 aura yang berbeda, diwakili oleh emas keputihan Huo Yuhao, emas terang Skydream Iceworm, putih Snow Lady, Ice Blue Empress Scorpion biru hijau dan abu-abu Electrolus. 5 aura berombak sangat tinggi di udara. Aura Huo Yuhao adalah yang terkecil, tetapi berada di tengah dikelilingi oleh 4 lainnya. Aura lain memancarkan kekuatan mereka, dan kekuatan mengerikan mereka melonjak semakin jauh. Lautan awan di sekitar Clear Sky Peak mulai berubah secara intens di bawah pengaruh aura penekan ini. Mereka menyebar dengan cepat, dan lautan awan mulai mengembang. Pria parubaya berpakaian putih dan pria parubaya berambut pendek, yang mengamati Huo Yuhao, segera bergegas keluar dari ruangan. Namun, mereka berhenti tiba-tiba setelah melakukannya. Pria berambut pendek itu ngeri dan berkata, "Apa? Kekuatan apa ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang luar biasa di tubuhnya yang mungil?" Pria berbaju putih itu menekan bahunya. "Jangan panik. Sebenarnya ada 4 aura berbeda yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan mereka semua sangat kuat.
Ada yang tidak beres. Mengapa aura di tubuhnya menjadi begitu liar? Ini tidak bagus. Mereka pasti di luar kendali. Segera, saat dia berbicara, dia mengangkat bahu pria berambut pendek itu. Dia membawa tubuhnya yang kekar itu setidaknya 200 pound seolah dia mengangkat sehelai rumput. Dia melompat dari lantai 3, berubah menjadi seberkas cahaya yang mendarat di lantai 2 dalam sekejap. Dia menatap kamar dengan Huo Yuhao di dalamnya. Mereka bukan satu-satunya di sini. Setidaknya 10 pria parubaya atau lanjut usia ada bersama mereka di lorong di lantai 2. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mendekati ruangan. Tuan Sekte. Semua orang ini membungkuk dan menyapa lelaki itu berpakaian putih. Pria yang paling tua tampak berkata kepada pria berkulit putih, "Tuan Sekte, apa yang terjadi? Mengapa ada gelombang energi yang sangat besar di Clear Sky Sek kami? Aura apa itu? Kenapa aku merasa ada beberapa bis jiwa transenden di antara kita?" Pria bermata putih itu melintas dengan cahaya hijau. Dia menjawab, "Tetua Tang, evakuasi anggota sekte kami bersama dengan beberapa tetua. Minta mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin dari Clear Sky Peak. Ada yang tidak beres, tetapi bahkan kita belum tahu apa yang sedang terjadi." "Sekte Master, bagaimana dengan kamu dan Master Sekte kedua?" Tetua Tang ingin tahu. Pria itu menjawab, "Jangan khawatir tentang kami, tidakkah kamu percaya pada kemampuan kami? Kami hanya bisa mengambil barang-barang kami ketika kalian semua pergi. Oh ya, bawa Wang Dong juga bersamamu. Dia seharusnya berada di kamarnya. Dia tidak bisa menangani kekuatan ini, itu terlalu kuat." Dimengerti. Para tetua dari Clear Sky Sekte tidak ragu lagi, dan melanjutkan untuk melaksanakan instruksinya. Wang Dong tidak diragukan lagi yang paling panik di antara semua orang di Clear Sky Sek. Itu karena dia adalah satu-satunya, selain dari Master Sekte dan Master Sekte kedua, yang tahu dari mana aura itu berasal. Ketika aura mengerikan muncul, Wang Dong dan yang lainnya yang kultivasinya tidak cukup tinggi ditekan. Tapi dia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Huo Yuhao, dan dengan demikian dia secara alami akrab dengan kemampuan Huo Yuhao. Dia tidak mengenali kekuatan Elektrolus atau permaisuri salju, tetapi dia bisa mengenali aura Sky Dream dan Ice Empress. Dia segera tahu Huo Yuhao dalam kesulitan. Meskipun dia tahu bahwa paman tertua dan kedua akan menguji Huo Yuhao, dia juga sadar bahwa mereka tahu batas mereka, dan tidak akan melampaui batas. Selain itu, aura yang dilepaskan Huo Yuhao bukan hanya aura jiwa bela diri dan cincin jiwanya yang biasanya bisa dia kendalikan. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Wang Dong sangat ketakutan ketika dia merasakan keliaran yang datang dari aura ini. Perasaan yang sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Yuhao mengalami perubahan yang menakutkan? Wang Dong bingung. Dia berjuang untuk keluar dari kamarnya, tetapi kekuatan penekan itu terlalu kuat. Dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya, dan cincin jiwanya mulai menyala, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Penindasan ini mirip dengan penindasan yang dialami Huo Yuhao dari Master Sekte kedua ketika ia pertama kali tiba di Clear Sky Castle, itu pada tingkat spiritual. Seseorang tidak bisa menolaknya menggunakan kekuatan jiwa. Tidak. Aku harus memeriksanya. Wang Dong meraung marah. Dia bersandar di dinding di sampingnya untuk menopang dirinya. Dia sangat keras kepala. Di dahinya, proyeksi ilusi trisula emas halus muncul dan melintas dengan cahaya redup. Ketika gambar trisula emas muncul, tekanan pada dirinya turun sedikit. Dia akhirnya berhasil bergegas keluar dan menabrak para tetua yang bergegas. "Grand Elder, apa yang terjadi?" Wang Dong bertanya pada tetua Tang dengan cemas. Tetua Tang terkejut bahwa Wang Dong bisa meninggalkan ruangan dengan kekuatannya sendiri. "Kami juga tidak yakin. Master Sekte telah menginstruksikan kami untuk mengevakuasi anggota sekte. Dia ingin kau pergi juga. Ayo, ikuti kami." "Tidak, aku tidak akan pergi. Sesuatu telah terjadi pada Yuhao." Wang Dong ingin bergegas melewati mereka, tetapi dia dihentikan oleh Grand Elder. Tetua Tang sangat kuat, dan juga sangat akrab dengan Wang Dong. Dia tahu betapa keras kepala Wang Dong meskipun dia terlihat sangat lembut. Dia memukul leher Wang Dong, dia mengerang, dan pingsan di lengannya. Tetua Tang memberi isyarat dan berkata, "Semuanya, cepat ikuti aku. Kita harus segera mengungsi. Tetua, bantu para murid yang tidak bisa bergerak." Segera, seluruh Clear Sky Castle dievakuasi.
Sejumlah besar orang bergegas keluar dari kastil menuju bagian bawah puncak gunung. Kabut yang biasanya mengelilingi Clear Sky Peak telah tersebar karena aura yang menakutkan. Ini membuatnya lebih mudah bagi semua orang yang mengungsi, karena mungkin bagi mereka untuk melihat di mana mereka melarikan diri. Baik Master Sekte Clear Sky Sect dan Master Sekte kedua mengerutkan alis mereka di luar kamar Huo Yuhao. Master Sekte kedua membentak, apakah dia berusaha menunjukkan kepada kita seberapa kuat dia? Apakah kita yang menguji dia? Atau justru dia yang menguji kita? Master Sekte memelototinya dan berkata, mengapa kamu mengatakan semua ini sekarang? Kita harus masuk. Meskipun aku tidak yakin mengapa dia melepaskan begitu banyak aura yang kuat dan tak terkendali, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Wang Dong jika kita tidak membantunya menyelesaikan masalah ini? Selain itu, kekuatan mengerikan yang dia keluarkan tidak hanya akan melibatkan Clear Sky Castle. Aku takut Clear Sky Peak dan puncak gunung di sekitarnya akan hancur jika semuanya salah. Master Sekte kedua mengangguk dan menjawab, benar. Bahkan jika kita ingin menghancurkannya, kita tidak bisa melakukannya di sini. Kakak lelaki, biarkan aku melakukannya. Saat dia berbicara, dia sudah melangkah maju dan datang di depan kamar Huo Yuhao. Dia menekan pintu dengan tangan kanannya, dan lapisan cahaya kuning yang intens muncul di telapak tangannya. Pintu itu berubah menjadi abu bahkan sebelum berderit. Namun, aura yang sangat dingin menyembur keluar dari ruangan ketika pintu menghilang. Embusan aura dingin setidaknya 10 kali lebih kuat dari domain es abadi-abadi milik Huo Yuhao ketika dia melepaskannya dalam keadaan normal. Ini sangat dingin. Master Sekte kedua berteriak. Lapisan cahaya kuning yang kuat menyebar dari tubuhnya dan menahan hawa dingin yang melonjak. Namun, dia akhirnya tidak bisa mengekangnya seperti itu, dan cincin jiwanya mulai bangkit dari kakinya. Jika Huo Yuhao sadar, dia pasti akan terkejut. Itu karena 7 dari cincin jiwa Master Sekte kedua adalah hitam, dan 2 terakhir berwarna merah darah. Dia memiliki 7 10.000 tahun cincin jiwa dan 200.000 tahun. Di antara semua pusat kekuatan yang Huo Yuhao pernah temui sebelumnya, hanya Dubushi yang bisa dibandingkan dengannya. Meski pintunya terbuka, dinding es melayang ke mata kedua tuan sekte itu. Master Sekte kedua menyerang dengan telapak tangannya, dan lampu kuning menyala. Namun, dinding es tidak pecah seperti yang dia harapkan. Sedikit retakan muncul di permukaan dinding, tetapi tidak ada lagi yang terjadi setelah itu. Apa? Master Sekte kedua berseru dengan lembut, dan kemudian dia ingin menyerang dengan tinjunya. Namun, Master Sekte menghentikannya dengan meraih pergelangan tangannya. Idiot! Kamu tidak dapat mengganggunya seperti itu pada saat ini. Bagaimana jika kamu menyebabkan ledakan? Ketika dia berbicara, dia sudah menarik saudaranya pergi. Matanya bersinar dengan lampu hijau. Dia mengulurkan tangan kanannya sendiri saat dia berteriak pelan. Sisik hijau gelap langsung menutupi lengan kanannya, tapi dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Sisik-sisik itu memancarkan cahaya elegan, dan seluruh lengannya berubah menjadi sangat tebal. Kekuatan luar biasa yang tidak kalah dengan aura Huo Yuhao dilepaskan dari tubuhnya. Ujung jarinya berubah menjadi cakar yang tajam, dan ia mencakar dinding es, yang langsung berubah menjadi hijau. Telapak tangannya kemudian membentuk-bentuk cekung, lalu dia menariknya, dan dinding es terlempar ke satu sisi. Saat dinding es terbelah, aura menakutkan di belakangnya menyembur keluar. Master Sekte itu sangat mengesankan. Terhadap penindasan yang mengerikan yang bahkan bisa membubarkan kabut di sekitar Clear Sky Peak, matanya bersinar seperti 2 matahari hijau. Dia berhasil menahan aura penekan seperti ini. Dia mengeluarkan raungan drakonik yang dalam. Sisik hijau halus mulai muncul di kulitnya. Ketika aura penekan menyerang tubuhnya, itu didorong ke kedua sisi. Sepertinya dia adalah pisau tajam yang memotongnya menjadi 2. Perhatian Master Sekte itu segera ditarik ke Huo Yuhao, duduk bersila di Frigid Jade Ascent Bed. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tertegun ketika melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telanjang. Tubuhnya ditutupi oleh 5 aura berbeda dengan 5 warna berbeda. Area di bawah pusarnya adalah yang paling terang benderang. Cahaya tebal, keemasan, dan lingkaran biru es menyala dengan tidak stabil. Huo Yuhao memiliki ekspresi tersiksa di wajahnya. Tulang punggungnya melintas dengan cahaya biru hijau. Cincin jiwa merah gelap berputar di sekitar tubuhnya saat bergerak naik dan turun secara berirama. Matanya terpejam, tetapi mata vertikal terbuka di dahinya. Mata vertikal melepaskan cahaya putih keabu-abuan, dan undulasi spiritual yang intens.
Menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, dia berhasil mengendalikan aura kompleks yang dilepaskan dari tubuhnya sejauh ini. Master Sekte berjalan ke ruangan dan datang sebelum Huo Yuhao saat dia membagi aura penekan. Master Sekte kedua mengikutinya. Dia berada di bawah tekanan yang kurang dengan Master Sekte di depannya. Lapisan rambut yang lebat sekarang menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti gorila. Dia jauh lebih tegang dibandingkan dengan Master Sekte. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membawanya keluar? Master Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin Wang Dong bertarung dengan nyawanya, kamu bisa melakukannya. Tidak bisakah kau katakan bahwa dia sangat prihatin dengan pemuda ini? Kami tidak harus terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar. Meskipun aura berbahaya, mereka belum sepenuhnya lepas kendali. Jumlah kekuatan antara aura ini sudah di luar kultivasi aku. Aku ingin melihat dengan pasti seberapa aneh yang bisa didapat pemuda ini. Huo Yuhao tidak tahu bahwa mereka berdua mengawasinya di dekatnya. Dia sangat kesakitan sekarang. Dia pernah mengalami hal serupa dengan ini sebelumnya ketika dia menyatu dengan Ice Empress. Namun, rasa sakit yang dideritanya kali ini melampaui pengalaman sebelumnya. Dia merasa sangat kembung di daerah di bawah pusarnya. Mutiara salju menyerap kekuatannya terus-menerus dan membengkak dalam ukuran. Selanjutnya, aura yang dilepaskannya menjadi semakin berbahaya. Seperti yang dikatakan Electrolus, mutiara salju ini seperti bom detak. Setelah dinyalakan, itu tidak bisa dihentikan. Meskipun ditekan oleh berbagai kekuatan di tubuh Huo Yuhao, itu terus tumbuh. Ini berarti bahwa itu hanya masalah waktu sebelum meledak. Huo Yuhao telah melepaskan kendali atas laut rohaninya kepada Electrolus. Pada saat kritis seperti itu, mereka akan binasa jika mereka tidak saling percaya. Electrolus tidak terburu-buru untuk bertindak setelah menerima kekuatan semua orang. Dia memegang tongkat itu dan mulai merenung. Wanita salju melayang di sampingnya dan mengawasinya dengan cemas. Aura permaisuri es menjadi semakin lemah. Berapa lama dia bisa bertahan hidup saat dia membakar kekuatan asal spiritualnya? Namun, dialah yang menyarankan fusi ini, jadi meskipun dia tidak menyebutkannya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia rela mempertaruhkan segalanya untuk menunda ledakan mutiara salju. Lampu redup menyala, dan Electrolus tampaknya telah membuat keputusan. Dia berbalik ke Snow Empress. Snow Lady, aku sudah memikirkan semuanya sekarang. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, hanya ada satu cara yang akan memastikan kelangsungan hidup semua orang. Namun, kamu akan paling menderita di seluruh proses. Permaisuri salju menjawab tanpa ragu-ragu. Katakan padaku apa itu. Tidak peduli metode apapun yang kamu usulkan, aku bersedia melakukannya jika dapat menyimpan Ice dan Sky Dream. Namun, aku perlu tahu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Electrolus mengangguk dan berkata, tentu saja aku akan memberitahumu. Mutiara salju milik kamu dan merupakan sumber energi asal kamu. Meskipun kamu menyusut sangat banyak dan banyak hal membaik, kami tidak dapat menyangkal bahwa kamu adalah yang terdekat dengan kekuatannya. Di bawah keadaan seperti itu, kamu harus menjadi orang yang mengeluarkannya dari tubuh Huo Yuhao sebelum kita memikirkan cara lain. The Snow Empress mengungkapkan cahaya aneh di matanya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, aku mengerti. Tolong beri aku dorongan ke langit setelah aku mengeluarkan pil salju. Aku memperkirakan bahwa aku harus berada setidaknya 3000 meter sebelum ledakan tidak akan berdampak pada kalian semua. Silakan mulai sekarang. Electrolus berkata, tidak. Kamu salah paham. Aku tidak akan mengorbankanmu. Mengeluarkan mutiara salju hanyalah langkah pertama. Setelah itu, aku akan memanfaatkan Sky Dream, permaisuri es, kekuatan Huo Yuhao dan kekuatan aku sendiri untuk menyelesaikan fusi ulang dengan mutiara salju. Refusion? Dengan mutiara salju yang keras? Bagaimana mungkin? Kamu akan membunuh kita semua. Aku lebih baik mati sendiri daripada menyeret kalian semua bersamaku. Aku adalah orang yang menyebabkan masalah. Biarkan aku menjadi orang yang menangani konsekuensinya. Ratu Salju berkata dengan tegas. Sebagai yang terkuat ketiga di antara 10 Great Savage Beasts, harga dirinya tidak akan memungkinkannya untuk melibatkan mitranya pada saat yang kritis. Electrolus berkata dengan suara yang dalam, tidak, kita harus melakukan ini. Aku 80% percaya diri dalam berhasil. 20% sisanya bukanlah probabilitas kegagalan tetapi. Dia berhenti sejenak. Permaisuri salju sangat cemas ketika dia berkata,
Kamu masih sangat misterius di saat seperti ini? Ceritakan dengan cepat. Tapi apa? Electrolus berkata, tetapi kehilangan kecerdasan dan ingatan kamu, atau lebih tepatnya hanya mempertahankan sebagian dari kecerdasan dan ingatan kamu. Permaisuri salju linglung. Dia jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia menatap dalam pada Ice Empress dan berkata, ini sudah hasil yang lebih baik daripada kematian. Namun, aku ingin kamu berjanji bahwa kamu yakin akan berhasil melakukannya. Kalau tidak, aku lebih baik mati ketika mutiara salju aku dikeluarkan. Electrolus berkata, ini satu-satunya cara. Bukannya aku ingin kau mengorbankan dirimu. Aku tidak bisa membuat kamu melakukannya. Setelah kamu meninggalkan tubuh Yuhao, mutiara salju akan segera pecah. Itu sebabnya kami perlu segera menyegelnya kembali, bersama dengan perasaan spiritual kamu. Melalui beberapa mantra dan kekuatan gabungan kita dapat mengendalikan kekuatan kekerasan dan mengubahnya. Kepercayaan diri aku awalnya kurang dari 30%, tetapi 2 orang kuat telah muncul di luar. Aku yakin mereka akan membantu kami. Dengan bantuan mereka, aku jauh lebih percaya diri. Aku ragu ada orang yang lebih cakap daripada aku di bidang jiwa. Namun, aku tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Selanjutnya, kamu akan merasakan banyak kesakitan. Lebih penting lagi, aku tidak tahu akan menjadi apa kamu jika kita berhasil, karena ini adalah pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti itu. Permaisuri salju sangat marah. Karena itu satu-satunya cara, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu menunda lebih jauh, kita semua akan mati. Electrolus berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu telah memilih untuk menyerahkan segalanya kepadaku, kamu harus percaya padaku tanpa syarat. Aku tahu kapan waktu terbaik. Semakin keras mutiara salju kamu, semakin membingungkan kekuatannya saat dicabut. Kebingungan ini adalah kesempatan sempurna bagi kamu untuk menyerang. Itu sebabnya kita harus menunggu. Bersiaplah, dan ikuti instruksi akal ilahi aku. Pada saat ini, Electrolus merilis kekuatan penekan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5 hembusan aura adalah satu sekarang, dan itu bukan kekuatan nekromanci, diisi dengan aura kematian. Itu adalah aura cahaya yang sangat murni dan suci. Electrolus berubah putih menyala di lautan spiritual. Api keemasan yang intens mulai membakar tubuhnya. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Senyum Electrolus mengungkapkan rasa kekudusan ketika dia melihat Ice Empress, daripada staf di tangannya, dan kemudian Snow Empress. Dia berpikir dalam hati, aku benar-benar merindukan mereka. Aku tidak berharap diri aku begitu ragu-ragu. Aku berharap bahwa sisa-sisa akal ilahi aku masih tetap ada di suatu tempat di dunia lain. Perut Huo Yuhao sudah 3 kali lebih besar sekarang, seolah-olah dia seorang wanita hamil di bulan ke-10. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seolah-olah organ-organ dalamnya terbakar. Itu adalah aura Ultimate Ice, tapi itu melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang terbakar. Kesadarannya sudah menjadi semakin tidak jelas ketika Ultimate Ice dan Ultimate Fire berpotongan. Pada titik ini, suara Electrolus terdengar. Snow Empress, mari kita mulai. Di lautan spiritual, seberkas cahaya keemasan melesat dari tongkat di tangannya, mendarat dengan akurat di Snow Empress dan sekarat keemasannya. Di bawah bimbingan Electrolus, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang bergerak ke bawah dengan cepat. Dia mengikuti lorong Huo Yuhao dan dengan cepat tiba di daerah di bawah pusarnya. Itu sangat aneh, tetapi aura yang bahkan Ice Empress tidak bisa tekan mulai menjadi lamban setelah bertemu dengan Snow Empress. Sepertinya ragu. Permaisuri salju mengungkapkan tatapan tegas di matanya. Dia melompat lurus ke arah mutiara salju. Di dalam ruangan, Master Sekte dan Master Sekte kedua bisa merasakan bahwa aura Huo Yuhao berubah semakin keras. Saat mereka mulai tegang karena ketakutan, sebuah suara bergema di kepala mereka. Jika kalian berdua tidak ingin binasa bersama kami, kamu perlu membantu kami. Suara tua terdengar menyentak 2 Master Sekte. Mengikuti ini, sosok yang terbakar putih menyala muncul di depan mereka. Tubuh Electrolus memancarkan aura kehidupan yang terkonsentrasi. Elemen cahaya yang terbakar menyala mengejutkan kedua tua-tua. Electrolus berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kamu berdua bingung tentang latar belakang aku. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku dari dunia lain. Perasaan ilahi aku berhasil menyatu dengan tubuh Huo Yuhao karena pertemuan kebetulan. Aku yakin kamu berdua akrab dengan kata-kata, akal ilahi. Aku bisa merasakan aura indera ilahi dari tubuhmu.
Meskipun mereka bukan milik kamu, aku yakin aku tidak salah. Kalian berdua harus bisa merasakan aura cahaya dari aku. Di dunia itu, mereka yang memiliki aura cahaya yang murni disebut Children of Light. Hanya mereka yang memiliki hati paling murni yang paling dekat dengan elemen cahaya yang dapat memilikinya. Di dunia kamu, kamu menyebutnya cahaya tertinggi. Aku tidak punya waktu untuk berbicara. Huo Yuhao sekarang dalam bahaya kritis. Sebuah kekuatan yang telah disembunyikan di tubuhnya telah diaktifkan oleh Frigid Jade Essence Bed, dan itu akan meledak. Aku akan menggunakan kekuatan aku untuk menekan kekuatan ini dan mencoba menstabilkannya lagi, tetapi aku akan membutuhkan bantuan kamu. Apakah kamu bersedia membantu aku? Electrolus terdengar sangat tulus ketika dia meminta bantuan mereka. Saat Master Sekte kedua ragu-ragu, Master Sekte mengangguk dengan tegas. Oke, kami akan membantumu. Kakak kedua, ayo bersiap. Electrolus tertawa. Sepertinya pertaruhanku sudah terbayar. Kebenaran kamu akan menjadi alasan penting mengapa kita akan bertahan hidup. Tuan-tuan, tolong bantu aku menekan kekuatan ini. Saat dia berbicara, dia mengarahkan tongkat ke depan. Dia mengucapkan mantra berulang kali, dan staf kemudian menunjuk langsung ke daerah di bawah pusar Huo Yuhao. Aura panik tiba-tiba muncul. Es di ruangan itu langsung meleleh, dan kemudian genangan air yang terbentuk juga menguap. Aura yang membakar memenuhi segalanya. Sebuah manik yang memancarkan warna merah keemasan dan biru sedingin es keluar dari tubuh Huo Yuhao. Ketika itu muncul, keretakan mulai terbentuk di perutnya. Namun, dia santai, dan tiba-tiba membuka matanya. Lampu hijau azur kembali muncul di tubuh Huo Yuhao. Dia menggenggam tangannya dan mulai melantunkan mantra yang rumit. Jeritan darah mengental terdengar ketika manik itu meninggalkan tubuhnya. Itu adalah suara Ratu Salju. Sosok putih kecil secara halus muncul di sekitar manik, yang bersinar sangat terang. Namun, staf ditekan menentangnya pada saat ini. Bukan hanya ini, tetapi dua suara emas terbang keluar dari mata Electrolus dan mendarat di atas manik, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Sementara dua suara emas tampak sangat kecil, sosok-sosok Master Sekte dan Master Sekte kedua tersentak ketika mereka muncul. Mereka berdua terkejut. Cahaya biru hijau dan coklat tua naik dari dua tuan sekte. Cincin jiwa Master Sekte hanya sedikit berbeda dari Master Sekte kedua, dia memiliki 6 cincin jiwa hitam dan 3 merah. Proyeksi cahaya yang berbeda juga muncul di belakang dua tuan sekte. Ada naga hijau besar di belakang Master Sekte. Naga itu meraung, dan kekuatan kehijauan berdesir darinya seperti air. Ini menekan kekuatan yang meluas keluar dari manik. Sosok manusia raksasa dan ilusi muncul di belakang Master Sekte kedua. Lengan figur ini sangat panjang, dan dia memukuli dadanya. Kekuatan jiwa coklat gelap naik dengan aura Master Sekte dan membantu menekan kekuatan peledak mutiara salju. Itu sangat aneh, tetapi mutiara salju tiba-tiba menjadi sangat diam ketika dua suara emas Electrolus mendarat di atasnya. Sosoknya juga berubah ilusi dan transparan di udara. Namun, dia masih melantunkan mantranya, dan suaranya menjadi semakin keras. Jeritan permaisuri salju berhenti. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Sosok mungilnya ada di mutiara salju, dan dia menatap dalam-dalam pada Electrolus. Dia menekuk pinggangnya dan membungkuk padanya dengan hormat. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan memasuki mutiara salju. Sementara kekuatan di dalam mutiara salju sangat keras, mereka tidak bisa dilepaskan saat ditekan oleh 3 makhluk kuat. Mereka hanya bisa berkedip antara emas merah dan emas biru. Kedua tuan sekte itu memang sangat kuat. Ketika mereka bekerja sama, mereka benar-benar menekan mutiara salju dan mencegahnya pecah. Apakah kita mengirimkannya? Master Sekte bertanya Electrolus. Electrolus mengayunkan tongkat ke arahnya dan meneriakkan mantranya dengan lebih tegas. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi di udara dan kemudian perlahan dan teratur menguraikan bentuk rune emas. Huo Yuhao juga mengangkat tangan kanannya saat dia mengucapkan mantra di sisi lain. Jari telunjuknya berubah ilusi di udara. Dia sepertinya meniru tindakan Electrolus. Electrolus memperlihatkan ekspresi nyaman di matanya. Rune emas yang ia ciptakan mulai melayang ke arah salju-salju, dan dengan cepat menyatu dengan mereka. Anehnya, mutiara salju itu tampak berubah setelah rune menyatu. Kekuatan di dalamnya masih sekeras sebelumnya, tetapi tidak mencoba meledak dari mutiara. Ada jauh lebih sedikit tekanan pada Master Sekte dan Master Sekte kedua sekarang, tetapi mereka tidak berani santai.
Tidak ada yang tahu jika energi kekerasan akan menjadi liar lagi.